Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Tatar Galuh. Saya sedang berada di pesantren Miftahul Ridwan. Nah, saya dulu menyaksikan sebelum dibangun ya. Alhamdulillah ini sudah mulai dibangun dan ternyata luar biasa. Ini serba modern bangunannya, tetapi masih terlihat nih suasana pedesaannya. Kemudian ada biovlog. Nah, ini keren sekali. Kita mau tanya-tanya ke Pak Kiai. Kebetulan bersama saya Kiai Haji Saiful Uyun. Beliau Ketua MUI Kabupaten Ciamis sekaligus pengasuh pesantren ini ya. Kita mau tanya-tanya apa nih visi misi ke depan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apa nih visi ke depan nih? Hanya sedikit, kita ingin membuat lembaga untuk mencetak kader yang iman kuat, ilmu padat, amal sehat. Ya. Tujuannya ingin bahagia dunia akhirat. Ya, Itu saja. Oh gitu. Nah, ada berapa jenis pengajaran ya Pak Kiai? Yang diajarkan di sini kitab-kitab salafiyah. Jadi ini kitab pesantren salafiyah. Kitab-kitab yang salafi, yafi, yang biasa dikaji di pesantren-pesantren salafiyah. Dan tidak ada sekolah, karena sekolah dekat, ada MIN, ada MTSN 6 Ciamis, ada MAN 5 Ciamis. Oh. Yang kebetulan, baik itu MIN, MTS, dan MA, yang mengurus adalah kami. Iya. Kalau di MTSN, ketua komitenya anak yang kedua, Ya, oke. Saudara Adun. Kalau di MAN, anak yang pertama, Kiai Haji Amin. Oh gitu ya. Jadi Saya nggak jauh ya Pak Kiai? nggak jauh. Kalau di MIN, saya sendiri. Oke. Nah, ini untuk bisa diterima menjadi santri Pak Kiai. Tidak banyak syaratnya, ya hanya ijazah dari manapun juga, baik dari MI, MTS, MA. Nah, semua diterima ya Pak Kiai? Kemudian ada kelakuan baik, kemudian ada izin orang tua. Tapi penerimanya terbatas. Oh gitu. Mengapa terbatas? Karena ini fasilitas yang terbatas. Saya tidak mau santri bertumpuk-tumpuk Ya. sesuai dengan kesehatan. Kalau kamar sekian berapa sih maksimalnya? Gitu. Oh gitu ya. Sehingga kalau lebih kita berikan kepada pesantren yang lain. Oh gitu. Ya. Jadi kita ingin pada majulah semuanya. Coba di Mapara ini ada pesantren Kegempalan, Asda Assalam, ada Mafratul Huda, ada Miftahul Huda, ada juga Al Huda, ada pesantren-pesantren yang kesemuanya kiainya masih alumni Kegempalan, murid saya. Oh iya. Nah, ini kitab andalannya apa nih Pak Kiai? Yang di sini pertama alat, Ya. kemudian tauhid, di samping fikih, tafsir dan hadis. Dan kita punya program di anak-anak di bawah umur tahfidz. Tafid ya. Ya, sehingga anak-anak yang masih di MI itu sudah 1 juz amma. Ya. Kita berprogram kalau di sanawiyah ya minimal selama di sini 6 tahun 6 juz. Kalau 3 tahun 3 juz. Kita ada idad persiapan, Ya. ada ibtidai, ada sanawi. Ya. Jadi idad paling 1 tahun atau setengah tahun bahkan, di mana anak yang masuk ke sini belum bisa baca Quran, kita masukkan di idad dulu. Setelah pasti baca Quran baru ke kitab. Ya. Mau bagaimana baca kitab kalau baca Qurannya tidak bisa. Nah Pak Kiai, kan
semua ini punya cita-cita ini. Ini penguatannya nanti kalau jadi ajengan di bidang alat atau di bidang yang lain Pak Haji? Kelihatannya nanti di bidang tauhid dan Tauhid, alat. ya. Ya. Nah, kalau Mengapa? Sebab saya kan dari pesantren Muda, oh gitu. yang ya. titik beratnya akidah kan. Akidah. Dan memang akidah itulah yang memperkuat apa namanya sikap manusia itu. Kalau akidahnya kuat, ya akan kuat. Kalau akidahnya lemah, mudah terombang-ambing. Iya. Rasulullah juga 13 tahun akidah dulu Akidah dulu ya. di Madinah, Mm-mm. di Mekah ini. Ya. Nah, Pak Kiai, ciri khas ilmu tauhid di sini tuh yang mana nih Pak? Kan ada Kita tauhidnya yang tauhid Ahlus Sunnah, yang Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Abu Mansur Al-Maturidi dengan kitab Tidak Daruri, kitab Sanusi, Kifayatul Awam dan Johar Tauhid. Itu yang dikaji itu. Oke. Kalau fikihnya fikih biasa, Sapina, kemudian dari Bani'ah, kemudian Takrib dan Fathul Mu'in. Oh gitu ya. Tafsirnya Jalalain lah. Hadisnya kita hadis Arba'in dan Bulughul Maram. Nah, untuk bidang tafsir gimana Pak Haji? Tafsir masuk bagian? Bagian dari masuk tapi tidak jadi pokok. Mengapa? Sebab kemampuan anak-anaknya. Oh iya. Kalau tafsir mau luas harus menguasai dulu ilmu alatnya. Oh iya. Kita kan paling hanya 6 tahun, paling lama 6 tahun. Gitu juga bersama dengan sekolah. Sehingga kalau orang pesantren 6 tahun dengan sekolah sama dengan 3 tahun pesantren saja. Oh gitu ya. Pengalaman saya itu. Iya iya. Jadi nggak full ya Pak Haji ya? Nggak full. Ya. Nah, terus sebagai ini bicara yang lebih luasnya lagi, Ya. ini santri dipersiapkan nanti memasuki bidang apa aja nih Pak Kiai? Kebanyakan bidang dakwah lah. Dakwah Untuk aja ya? sebagai tokoh agama di daerahnya masing-masing. Iya. Sesuai dengan firman Allah, wa idza raja'u ilaihim, ketika mereka pulang ke rumahnya untuk sebagai apa namanya membuat tadzkirah ya. Bagi minimal keluarganya, maksimal lingkungannya. Nah, terkait dengan sekarang kan dunia modern nih Pak Kiai. Betul. Ada dunia modern yang waduh godaannya banyak banget nih Pak Kiai. Ya. Nah, kira-kira dengan ilmu yang ada di sini bisa membentengi itu nggak Pak Kiai? Dengan akidah saya bisa. Apapun dunia, kalau dengan akidah kuat itu bisa saja. Ya. Mengapa? Kata Rasulullah, seseorang muslim tidak akan berbuat sesuatu yang jelek kecuali imannya sedang di bawah. Oh, ya ya. Ada yazid, ada yankus itu. Selama iman itu kuat, tidak akan mudah tergoda gitu. Oke. Jadi memang kita mau nyata dai-dai ya Pak Kiai ya? Iya, dai-dai, Masa depan, iya ya. masa depan. Makanya apa namanya kita ajarkan juga dengan IT. Oh gitu Pak. Iya IT. Wah, keren ini. Ya kebetulan kita punya baru-baru ini ada seseorang yang kebetulan beliau siap untuk mendidik anak-anak. Itu sebagai tambahan, dia adalah sarjana IT dari ITS Surabaya. Wow, keren. Ya. Jadi nanti walaupun belajar kitab, anak-anak tidak keulen ya Ya, Pak Kiai? tidak kulen. Apalagi yang sudah keluar dari aliyah, dia tidak kuliah atau kuliah di sini, kita tambah pelajaran itu. Iya. Sehingga ketika masuk ke dunia masyarakat, ya dia menguasai juga tentang IT. IT ya. Oke. Mangga Pak Kiai, untuk masyarakat dihimbau. Sebentar lagi tahun ajaran baru dan saat ini kalau ingin punya anak yang soleh dan tidak ketinggalan zaman, masukkanlah anak-anak ke pesantren juga sambil sekolah atau sekolah dengan pesantren atau pesantren dengan sekolah. Maksudnya di sekolah untuk mengisi pengetahuan umum, mengisi kepalanya, dan di pesantren mengisi hatinya dengan iman yang kuat. Headnya diisi dengan pengetahuan yang luas, kemudian headnya dengan iman yang kuat. Insya Allah kata Habibie imtak dan imteknya. Oh iya, keren. Dan mohon maaf kami terbatas penerimaan, mengapa disesuaikan dengan sarana yang ada. Kami tidak ingin bertumpuk-tumpuk santri sehingga tidak sesuai dengan aturan kesehatan. Kalau luasnya sekian, berapa sih kemampuan? Ya. Biaya tidak mahal dan tidak ada uang bangunan, tidak ada uang pangkal, ada uang jariah seikhlasnya. Biaya makan per bulan 300, 2 kali makan. Ada syariah Rp50.000 per bulan itu saja. Oleh karena itu, silakan berbondong-bondong. Mumpung masih ada kuota, belum habis sangat ini. Dan sampai saat ini sudah ada 70 lebih. Kita hanya menerima paling 80-90 orang. Ya. Ya, selamat insya Allah.
kami punya guru 6 orang ustadz-ustadz yang mereka dari aliyah tidak kuliah tapi pesantren, ada yang 10 tahun 11 tahun kita rekrut di sini, kita jamin kehidupannya, kita diberi rumah, diberi juga kolam, diberi juga sawah, ada bisaroh per bulan sehingga mereka dengan tekun belajar mengajar di pesantren kami ini. Ya baik wargi Tatar Galuh, demikian bincang-bincang kita bersama Pak Kiai Haji Saiful Uyun di pesantren Miftahul Ridwan. Bagi Bapak Ibu yang punya anak ingin ngaji nih ya, ngaji kitab kuning di sini nih ya. Dan kuotanya hanya terbatas, jadi buruan yuk kita daftarkan anak-anak kita di pesantren Miftahul Ridwan. Alamatnya di Desa Maparah ya. Hanya satu-satunya di sini. Kalau nanya Miftahul Ridwan langsung ketemu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.